Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi. Ya, kali ini saya ingin menyaksikan mengenai penglihatan dan mimpi yang saya peroleh pada 1 minggu yang lalu dan yang juga sudah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi, yakni Bapak Eman Lahagu yang terkasih. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelai yang terekselen dan terelok di hati Bapa Yahweh, yakni Bunda Faye Hamdani. Dan Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Dan ya, saya akan langsung membacakannya. Penglihatan yang pertama. Saat pujian penyembahan beberapa hari lalu, saya diperlihatkan secara singkat suatu pemandangan alam yang sangat indah, membuat mata saya tak berkedip. Saya merasa sedang terbang di angkasa yang tinggi sekali. Di sana terdapat 2 gunung yang sangat tinggi, diselimuti awan tipis, angin sepoi, burung kecil yang terbang, dan sejuk damai. Belum pernah saya lihat dimanapun. Penglihatan kedua. Saat pujian penyembahan dini hari tadi, saya diperlihatkan 3 ekor kuda dalam satu kandang. Hanya ukuran mereka saja yang berbeda, tetapi kekar dan cukup gemuk padat. Kuda yang terbesar sedang dalam kondisi berbaring, dan 2-nya berdiri. Saya cukup heran melihatnya, karena kondisinya seperti di halaman rumah saya. Tapi di dunia nyata, saya tidak mempunyai bentuk lahan atau kandang yang seperti di penglihatan. Dan yang terakhir, yakni mimpi. Dini hari tadi, dalam mimpi itu, saya menangkap ikan di selokan kompleks rumah saya. Saya mendapat 3-4 ikan tawar dan langsung saya goreng. Tetapi semua ikannya pecah-pecah, meleleh saat digoreng. Beberapa tetangga saya yang melihatnya memberi saran agar lain kali jangan langsung digoreng dan diini-itukan terlebih dahulu. Saya kembali lagi menangkap ikan-ikan itu dan mengingat terus saran tetangga saya itu. Sesampainya di selokan itu, saya langsung menemboki setiap ujung selokan dengan 2 atap berwarna putih, agar ikannya tidak masuk ke bawah-bawah rumah. Betapa kagetnya saya, di air selokan yang hitam itu muncul banyak sekali ikan besar gemuk yang sangat-sangat cantik, tidak pernah saya lihat di dunia nyata. Ada beberapa dari ikan itu yang memiliki sisik seperti warna pelangi. Saya menangkap ikan-ikan itu dengan mudah sekali, hanya menggunakan tangan, dan langsung saya masukkan ke ember. Selanjutnya, di ujung selokan yang lain, saya melihat air itu sangat-sangat jernih. Tetapi ikan yang lewat hanya beberapa saja. Muncullah ikan berwarna orange keemasan. Dan pandangan mata saya ukurannya seperti ikan koki. Saya ambil jaring dan masukkan jaring ke selokan. Dan saya kaget sekali karena arusnya begitu kencang dan berat. Tetapi saya sanggup menahannya. Dan begitu ikan itu masuk ke jaring, ternyata ukurannya sangat-sangat besar. Saya menjaring lagi untuk kedua kalinya, dan sama juga dengan ukuran, warna, dan kisah yang terjadi di ikan yang pertama tadi. Lalu saya terbangun. Demikian, dan demikianlah pengertian yang sudah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi, Bapak Eman Lahagu. Penglihatan yang pertama, Nochan diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat indah sekali. Yang di sana terdapat gunung yang sangat tinggi yang diselimuti awan tipis dan angin sepoi, burung-burung kecil berterbangan sejuk dan damai. Itu gambaran dari kerajaan 1000 tahun damai, di mana setiap anak-anak Tuhan yang taat, setia, rohnya sudah berada di sana. Namun, proses tubuh jasmani ini masih diseleksi terus. Apa benar-benar setia dan atau bagaimana? Penglihatan kedua, Nochan diperlihatkan di halaman rumahnya ada 3 ekor kuda dalam satu kandang dengan ukuran yang berbeda, dan kuda yang terbesar itu sedang dalam kondisi terbaring, sedangkan keduanya dalam keadaan berdiri. Itu gambaran dari penunggang, pemilik kuda tersebut masih belum siap menunggangi kuda tersebut, sehingga yang besar itu berbaring atau merasa lelah untuk menunggu penunggangnya, sedangkan yang 2-nya masih siap sedia untuk menunggu penunggangnya, untuk masuk berperang di alam roh. Diingatkan supaya roh Nochan benar-benar berusaha untuk bisa sepenuhnya menjadi pemilik kuda tersebut, kapan saja selagi kudanya masih bersedia menunggu. Dan pengertian untuk mimpi, Nochan sedang menangkap ikan di selokan kompleks rumah, lalu Nochan menggorengnya, dan semua ikan tersebut pecah meleleh.
Itu gambaran dari sebuah pelayanan Nochan, baik dalam keluarga atau di lingkungan sekitar, untuk memberitakan suara kebenaran. Namun tidak perlu terlalu dipaksakan, sebab sekalipun ada sebagian dari anak Tuhan yang sebelumnya rohnya tertidur dan pada akhirnya tersadar dan bertobat, namun tidak akan bertahan lama. Nochan kembali lagi menangkap ikan-ikan itu dan teringat akan saran dari tetangga tersebut menemboki selokan dengan 2 atap berwarna putih. Dan akhirnya banyak sekali muncul ikan-ikan besar gemuk yang sangat cantik. Itu gambaran dari sebuah perjuangan iman dalam hal pelayanan, mendengar dan melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik secara pribadi maupun secara umum yang selalu disampaikan oleh anak Tuhan lainnya, yang seiman, seroh, sepasukan, sehingga kuasa Roh Kudus itu sendiri yang akan bekerja untuk membangunkan roh anak Tuhan yang rohnya masih tertawan atau tertidur dengan dosa atau keinginan daging. Nochan melihat di ujung selokan yang lain, airnya sangat jernih, tetapi ikannya tidak banyak, hanya sebagian yang muncul, ikannya berwarna orange keemasan. Lalu Nochan segera memasangkan jaring di selokan tersebut. Itu gambaran dari anak Tuhan yang taat setia memperjuangkan imannya di tengah dunia ini, namun tidak tahu harus bagaimana, dan lewat pelayanan Nochan bersama anak Tuhan lainnya, anak Tuhan tersebut bisa terarahkan atau terselamatkan dari jebakan atau sistem dunia yang gelap ini. Yang terakhir, Nochan merasa kaget karena arusnya begitu kencang dan begitu berat, tetapi sanggup menahannya. Itu gambaran dari sebuah perjuangan iman di tengah dunia ini. Tidaklah mudah, banyak tantangan, pikul salib, sangkal diri, dan harus melawan sistem atau aturan dunia ini yang dirasa tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu, penglihatan dan mimpi serta artinya yang sudah diartikan oleh Bapak Surgawi, Bapak Eman Lahagu, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Terima kasih, shalom.